Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi sehat. Kita tahun ini berpuasa dengan sangat istimewa karena berpuasa di tengah pandemi. Pasti banyak yang berubah, yang biasanya semuanya kita lakukan di masjid, di pesantren, di pusat-pusat kajian. Kali ini lebih banyak kita lakukan di rumah. Ya harus ikhlas menerima situasi. Ada pengalaman teman-teman yang merasa sedih ketika puasanya di rumah. Tapi saya bilang kepada teman-teman, kalau puasa di masjid, puasa di pesantren atau di pusat-pusat kajian kita sudah biasa dan itu sudah bisa. Nah, sekarang saatnya kita belajar puasa di rumah. Karena ini adalah keringanan ya, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang ada wabah ya di rumah saja. Maka mari kita puasa tahun ini, puasa dengan sungguh-sungguh tapi di rumah saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan kita untuk menikmati puasa pada tahun ini. Ikhlas memang kita harus terima, mau tidak mau. Karena kalau di dalam psikologi daripada khawatir, lebih baik accept the fact, stop worrying dan accept the fact. Jadi pokoknya tidak usah khawatir, tapi terima saja realitas ini dengan apa adanya, esetis. Dengan begitu kita jadi lebih mudah untuk menjalani puasa ini dengan gembira, ikhlas menerima apapun yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh sudah ada tuntunannya, sudah ada tata caranya, kita tinggal ikuti bagaimana kita berpuasa di tengah pandemi. Karena itu yang penting apa? Saya sering mengatakan kepada teman-teman, hidup ini bekalnya 3 yang penting. Pertama berdoa, yang kedua ikhtiar, yang ketiga tawakal. Jadi dalam situasi pandemi seperti ini, tuntunannya adalah kalau pagi, petang, kita membaca doa. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi kita menjadi yakin betul bahwa dengan asma Allah yang Maha Kuasa, nggak ada kok yang akan bisa memberi madorot baik yang di langit maupun yang di bumi kalau Allah tidak menghendaki. Karena kita harus yakin kalau Allah menghendaki akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Karena itu 3 kali kita baca doa itu di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, setidak-tidaknya demikian. Yang kedua, kita juga mohon kepada Allah dalam riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Kita mohon kepada Allah dari 3 hal, kita mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika, kita mohon kepada Allah dijauhkan dari 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah kita minta dari penyakit belang. Kita juga minta dijauhkan dari gila, penyakit gila. Kita minta juga dijauhkan dari penyakit lepra dan dari penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Nah, kalau kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu upaya pertama kita dengan berdoa. Yang kedua dengan ikhtiar. Karena kita tidak tahu takdir kita apa. Kita akan terpapar atau tidak. Tapi yang penting tadi doanya kita mohon kepada Allah. Yang kedua kemudian kita ikhtiar. Nah, di sini pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana kita harus berperilaku di saat-saat pandemi. Kalau tidak penting sekali, di rumah saja. Kalau keluar, ya harus pakai masker. Cuci tangan dengan tertib, dan seterusnya. Maka itu bagian dari ikhtiar kita, usaha kita. Makan makanan yang sehat, supaya imunitas kita tambah kuat. Sehingga kalau ada apa-apa, mudah-mudahan dari dalam itu ada daya tangkal yang memadai, itu ikhtiar. Karena kita tidak tahu takdir kita itu apa. Yang penting bagi kita sebetulnya adalah di samping berdoa adalah ikhtiar.
Al-insan bitakhir, wallah bitakdir. Manusia itu hanya bisa berusaha, tapi takdir, keputusan itu di tangan Allah. Jadi setelah kita berdoa dan kemudian berikhtiar, maka yang ketiga kita tawakal, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Pemirsa, banyak orang yang khawatir itu karena tawakalnya kurang. Karena yang menjadi tugas Tuhan itu seringkali karena terlalu percaya diri, dia ambil alih. Jadi tugas Tuhan kok diambil alih, itu yang bikin tekanan. Apa yang saya maksud tugas Tuhan diambil alih? Yang memastikan, yang menentukan segala sesuatunya, itu adalah Allah. Nah kalau kemudian itu kita ambil alih, kita yang menentukan. Wah kalau begini saya mesti begitu. Siapa yang memastikan? Nggak ada. Yang memastikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa, 3 langkah ini kita coba lakukan secara konsisten. Doa-doa kita terus, ikhtiar kita yang optimal, dan kita serahkan kepada Allah. Ikhtiar yang optimal itu kalau orang Jogja sering mengatakan, kalau sudah berdoa, sudah berikhtiar, ora kainan. Apa maksudnya wis ora kainan? Ya sudah nggak ada yang bisa dipersalahkan karena kita sudah mohon kepada Allah, kita juga sudah bersungguh-sungguh. Tinggal satu, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dengan demikian harapan kita bisa menjalani puasa ini dengan ikhlas, dengan khusyuk, penuh tawakal kepada Allah. Jangan kemudian malah menyalahkan sana sini, memarahi sana sini. Nanti malah puasa kita tidak bisa kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena terlalu asik untuk menyalahkan sana sini, untuk memarahi sana sini. Karena kalau kita di rumah kemudian membaca media sosial, seringkali yang muncul adalah suasana yang saling menyalahkan. Mestinya adalah saling membantu. Jangan saling menyalahkan. Kalau memang ada yang harus dibenahi, berikan masukan. Syukur kemudian beri bantuan. Kita yang jadi relawan. Jangan hanya mengatakan ini dan itu, menyalahkan sana sini, tapi do nothing. Kita sendiri tidak melakukan apa-apa bagi kemanusiaan. Saya bersyukur kita di rumah, tetapi ada banyak sahabat-sahabat kita meskipun dari rumah, mereka juga melakukan amal soleh. Dengan cara apa? Yang menjadi relawan. Ada yang menjadi relawan kesehatan, ada yang menjadi relawan ketika tetangga-tetangganya memerlukan bantuan. Ada sahabat yang ketika berbagi itu sangat terkejut, karena dia tidak membayangkan bahwa tetangganya yang dilihat dari penampilan fisik rumahnya itu tidak kekurangan. Tetapi ketika berinisiatif untuk berbagi, coba berbagi kepada tetangga, apa yang dia temukan? Ketika sembako itu dibagikan, ternyata tuan rumah menerimanya dengan luar biasa bahagia. Dengan ekspresi begini, ya Allah, tadi baru mau masak, belum ada berasnya. Terima kasih sekali, ini sudah dicukupkan. Jadi kita tidak menduga bahwa yang menurut kita dari luar itu aman, tapi ternyata secara ekonomi bisa jadi yang bersangkutan ini sedang kesulitan. Nah karena itu untuk berbuat baik tidak perlu menunggu orang meminta. Itu bagian dari ikhtiar kita, menjadi bagian dari usaha kita. Amal soleh, melakukan ihsan, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, mungkin dari rumah kita masing-masing. Ada teman yang pintar menggambar, seorang karikaturis profesional. Dia memberi jasa siapa yang mau mendonasikan sesuatu untuk petugas kesehatan, akan dia kirimi karikatur, dia kirimi gambar. Luar biasa kan, karena keahliannya menggambar. Jadi dia sendiri tidak bisa memberi uang, tapi dia bisa mewakafkan keahliannya itu untuk sesama yang lagi memerlukan. Kemarin saya juga mendengar ada sahabat yang ahli fotografi, karena sekarang ini banyak pengusaha kuliner yang kesulitan.
UMKM yang bergerak di bidang pariwisata dan kuliner ini kesulitan. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mendedikasikan kemampuan fotografinya itu untuk membantu UMKM. Dia bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan apa saja yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Tetapi pemirsa, sekali lagi, itu bisa kita lakukan ketika kita sendiri merasa tenang. Ketika kita sendiri merasa ikhlas menerima ini. Dan ketika kita melihat ini menjadi peluang untuk kita berbuat lebih baik bagi kemanusiaan. Di sini diuji, apakah kita menjadi orang yang saleh secara pribadi atau juga menjadi orang yang saleh secara sosial. Kalau orang yang secara pribadi saleh, ya ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi kalau secara sosial dia juga bagus. Apa yang sudah bagus secara individual, secara pribadi, itu kemudian harus dia wujudkan dalam bentuk komitmen kemanusiaan yang lebih baik. Maka kalau kita lihat dalam banyak ayat, di dalam Islam yang namanya baik itu tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa kemaslahatan, membawa manfaat bagi sesama. Nah, karena itu pemirsa, selain kita berpuasa di rumah, semua tuntunan beragama kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita pikirkan apa yang kita lakukan bagi sesama. Ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ingat ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, itu agar kita menjadi lebih bertakwa. Dan salah satu ciri kalau kita berhasil puasanya menjadi orang yang bertakwa, itu adalah orang yang bersedia berbagi, fisarra wa dharra, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Jadi berbagi tidak usah menunggu ketika kita longgar. Ketika kita sempit sekalipun, kalau memang ada yang bisa kita bagi, mari kita bagi sesama. Karena kalau tidak, kesalehan kita itu baru berhenti pada kesalehan individual, belum mengejawantah menjadi kesalehan sosial. Dalam banyak ayat ditekankan bahwa kesalehan individual itu harus dibuktikan dalam bentuk kesalehan sosial. Insya Allah, kalau kita secara pribadi baik dan kemudian secara sosial juga baik, mudah-mudahan ridho Allah akan selalu menyertai kita. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Ma'iyatullah, Allah akan terus mendampingi kita dimanapun kita berada, dalam situasi yang seperti apapun. Tapi jangan pernah lupa bahwa semua adalah ketentuan Allah. Karena itu tidak boleh kita menolak ketentuan Allah. Tidak boleh kita tidak terima dengan ketentuan Allah. Yang boleh kita lakukan adalah kita berdoa kalau misalnya merasa ada ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi itu pun tidak boleh memaksa, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Pemirsa, ada sahabat yang ketika menjalani puasa di rumah itu merasa sangat bersyukur. Karena apa? Beliau merasa diberi kesempatan oleh Allah sekarang ini untuk lebih dekat dengan keluarga. Karena biasanya sebagai seorang ustadz tidak bisa lebih banyak di rumah. Pasti akan mengisi dari satu tempat ke tempat lain, akan ceramah dari kota yang satu ke kota yang lain. Tapi setelah ada pandemi seperti ini, semuanya menjadi off, semuanya ditiadakan. Maka yang bersangkutan kemudian merasa, ya Allah, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk lebih banyak tinggal di rumah bersama keluarga. Nah, tapi kemudian karena dia ingin berbagi, ya, dia bisa berbagi ceramah, bisa berbagi tausiah, entah itu lewat daring, entah itu lewat media sosial, atau lewat mana saja. Itu juga menjadi bagian dari cara kita berbagi. Ada ungkapan yang menarik dari teman saya ketika ada temannya yang sedang membaca atau tahu sahabatnya ilmunya banyak. Nasihatnya sederhana, tulis atau bagikan kepada orang lain.
supaya tidak menjadi kolesterol. Itu saya kira guyonan, tetapi menurut saya dalam sekali. Orang kalau cuma belajar sendiri, untuk dirinya sendiri, dan tidak dibagi, dalam tanda petik, itu bisa menjadi kolesterol, itu bisa menjadi penyakit, itu bisa menjadi sesuatu yang justru kurang bermanfaat bagi sesama. Karena itu jamaah, mudah-mudahan puasa kita yang di rumah ini bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, menjadi lebih baik, menjadi ada kesempatan bagi kita untuk menyesuaikan diri, untuk belajar bagaimana tetap berpuasa tapi di rumah saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.